Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Santet karena harta warisan. Sore itu Pak Burhan melewati di sebuah jalanan utama yang ada di desanya. Pak Burhan melihat ada sebuah warung yang berada di pinggir jalan tersebut. Untuk menikmati suasana sore harinya, Pak Burhan mampir terlebih dahulu ke warung tersebut untuk sekedar ngopi santai dan makan cemilan seperti pisang goreng. Saat Pak Burhan masuk ke dalam warung tersebut, Pak Burhan melihat ada seorang yang dikenalnya. Usianya sudah parubaya, lebih tua daripada Pak Burhan. "Burhan, dari mana saja baru kelihatan?" tanya laki-laki tua tersebut. "Sini duduk, ngobrol." Lalu Pak Burhan pun duduk tepat di sebelahnya Pak Lanto. Pak Burhan pun memesan secangkir kopi terlebih dahulu kepada penjual warung tersebut. "Kopi satu ya, Mbok," ucap Pak Burhan. Pak Lanto memulai obrolannya dengan Pak Burhan. "Kamu dari mana? Baru kelihatan," tanya Pak Lanto. "Saya baru sembuh dari sakit, Pak," jawab Pak Burhan. "Sakit? Sakit apa?" "Jadi keluarga saya selama ini terkena santet kiriman, Pak. Untungnya sekarang sudah bisa sembuh kembali," ucap Pak Burhan. "Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan itu?" "Ada, Pak, seseorang." Seketika obrolan mereka berdua terhenti karena kopi pesanannya Pak Burhan sudah siap. "Ini silakan." "Iya, terima kasih ya, Bu." "Masalahnya apa kalau saya boleh tahu?" ucap Pak Lanto. "Biasa, Pak. Masih ada ikatan darah dengan saya." "Adikmu? Apa jangan-jangan gara-gara warisan? Secara kan bapak kamu baru saja meninggal dunia." "Ya begitulah, Pak. Tapi tolong Bapak jangan ceritakan ini semua kepada warga yang lain ya, Pak. Biarkan saja ini buat pelajaran saya. Saya juga sudah memaafkannya, Pak," jawab Pak Burhan. Saat itu ada seorang parubaya yang hanya bisa terbaring di atas kasur tidurnya. Sesekali seorang parubaya tersebut terbatuk-batuk dan tubuhnya yang sudah terlihat keriput meminta bantuan kepada istrinya yang sedang duduk berada di sampingnya. "Surti, Sur." "Iya, ada apa, Pak?" "Tolong ambilkan saya segelas air putih," ucap Pak Yasir. "Iya, Pak." Kemudian Bu Surti pun mengambilkan segelas air putih ke dapur. Beberapa saat kemudian Bu Surti kembali lagi ke dalam kamarnya Pak Yasir, suaminya. "Ini, Pak, diminum pelan-pelan." Pak Yasir dibantu untuk duduk oleh Bu Surti karena tubuhnya memang sudah sangat lemah sekali, tidak bisa bangun sendiri. Pak Yasir ini telah mengidap sakit yang dideritanya selama 1 tahun terakhir ini. Pak Yasir merupakan seorang saudagar sawah yang ada di desa tersebut. Kekayaannya cukup berlimpah dengan tanah yang ada di mana-mana dan juga kebun yang tidak terhitung jumlahnya karena saking banyaknya. Pak Yasir dan Bu Surti sudah memiliki 4 orang anak. Keempat anaknya itu semuanya sudah berumah tangga dan memiliki anak. Mereka semua sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Jadi Pak Yasir dan Bu Surti hanya tinggal sendiri di rumah beserta dengan pembantunya. Pak Yasir di usianya yang sudah renta dan sakit-sakitan hanya bisa terbaring di kasur tidurnya. Pak Yasir menderita sakit komplikasi. Sakitnya sudah sangat parah. Beberapa kali sudah dibawa ke berbagai rumah sakit, namun sakitnya Pak Yasir belum kunjung juga sembuh. Sampai beberapa sawahnya sudah ada yang dijual untuk biaya pengobatannya. Karena sudah tahu kalau umurnya Pak Yasir ini sudah tidak lama lagi, Pak Yasir pun akhirnya membuat surat warisan untuk anak-anaknya jika Pak Yasir meninggal nantinya.
Singkat cerita, suatu ketika, tiba-tiba saja keempat anaknya itu datang ke rumah kedua orang tuanya. Mereka semua datang bersama dengan istri dan anaknya, membuat suasana di rumah tersebut menjadi ramai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bu Surti. Kemudian keempat anaknya itu pun masuk, semuanya ke dalam kamarnya Pak Yasir untuk menjenguk. "Gimana Pak, sudah mendingan?" tanya Pak Burhan, anak pertama. "Ya beginilah Han. Bapak itu jangan menyerah ya, semoga Bapak cepat sembuh," ucap Mbak Ratna, anak kedua. Pak Yasir pun hanya tersenyum kepada anak-anaknya. Sedangkan cucu-cucunya Pak Yasir yang menggemaskan datang menghampiri ke samping kasur Pak Yasir. "Kakek, cepat sembuh ya, nanti kita main lagi." "Iya Cuk," jawab kakek sembari memeluk cucunya tersebut. "Gimana kalau kita bawa Bapak ke rumah sakit yang ada di kota lain, yang fasilitasnya dan alat-alatnya lebih lengkap?" ucap Mas Yanto, anak ketiga. "Tidak usah lah Yan, Bapak sudah mendingan." "Mendingan gimana Pak? Tubuhnya Bapak juga semakin kurus seperti itu, dan kakinya Bapak semakin membusuk," timpal Mas Rosi, anak keempat Pak Yasir. Kakinya Pak Yasir ini membusuk karena sakit diabetes yang dideritanya, yang perlahan-lahan menggerogoti kakinya, sehingga kakinya semakin mengecil dan berwarna biru legam, serta baunya busuk. Sementara Bu Surti, ibunya mereka, hanya bisa terdiam, pasrah, melihat keadaan suaminya yang sekarang. Bu Surti juga selalu membuatkan ramuan tradisional untuk penyembuhan Pak Yasir. "Kalian semua harus akur satu sama lain ya, nanti kalau Bapak sudah tidak ada," ucap Pak Yasir tiba-tiba. "Bapak ngomong apa sih? Nggak boleh ngomong begitu Pak. Bapak pasti sembuh," timpal Mbak Ratna. "Bapak kan sudah tua, dan Bapak juga sudah tidak bisa apa-apa lagi sekarang. Jadi umur Bapak pasti sudah tidak lama lagi," ucap Pak Yasir. Seketika mereka semua tertunduk, terdiam, menangis, mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya tersebut. Setelahnya mereka semua kembali ke depan untuk saling berbincang bersama, karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu. "Gimana, kita bawa Bapak saja ke rumah sakit lain apa gimana? Siapa tahu nanti Bapak bisa sembuh kan?" ucap Mas Yanto. "Iya juga sih, ya sudah nanti besok kita bawa Bapak ke rumah sakit," timpal Pak Burhan. Pak Yasir yang sedang bermain dengan cucu-cucunya yang lucu di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja cucunya berteriak-teriak dari dalam kamar. Kakek kenapa?" Sontak keempat anaknya Pak Yasir yang sedang asik ngobrol di ruang tamu seketika langsung terperanjat dan bergegas untuk masuk ke dalam kamarnya Pak Yasir. "Ada apa ini?" tanya Pak Burhan. Pak Burhan dan adik-adiknya terkejut melihat bapaknya yang sudah kejang-kejang. "Astagfirullahaladzim, Bapak! Cepat siapkan mobil!" Bu Surti menangis terseduh-seduh melihat keadaan suaminya tersebut, namun ditenangkan oleh Mbak Ratna. Kemudian Pak Yasir pun dibawa masuk ke dalam mobil untuk pergi ke rumah sakit. Semuanya sangat panik dan cemas dengan keadaannya Pak Yasir. Sesampainya di rumah sakit, Pak Yasir langsung ditangani oleh perawat dengan menggunakan ranjang rumah sakit untuk membawa Pak Yasir masuk ke dalam ruangan. Dengan langkah yang terburu-buru, para perawat membawa Pak Yasir dan diikuti oleh anak-anaknya. Sesampainya di depan ruang ICU, keempat anaknya Pak Yasir diberhentikan oleh perawat tersebut. "Maaf Pak, silahkan tunggu di luar biar kami yang menanganinya." Akhirnya Pak Burhan dan adik-adiknya serta ibunya itu menunggu di depan ruang ICU. Bu Surti masih terus menangisi tanpa henti. "Sudah Bu, kita doakan kesembuhan Bapak saja ya," ucap Mbak Ratna. Namun saat Mbak Ratna mengatakan ucapan tersebut, tiba-tiba saja Bu Surti langsung jatuh pingsan. "Bu, Ibu, ya Allah!" teriak Mbak Ratna. "Tolongin Ibu!" Lalu Bu Surti direbahkan tubuhnya di atas bangku untuk menunggu pasien. Mbak Ratna mencoba untuk membangunkan Bu Surti dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Surti pun terbangun. "Gimana keadaan Bapak kalian?"
Tanya Bu Surti, seperti linglung. Ini Bu, minum dulu teh hangatnya, ucap Mbak Rana sembari memberikan teh hangat pada Bu Surti. Teh hangat yang tadi dibelikan oleh Mas Yanto di depan rumah sakit. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja istri-istrinya, Pak Burhan, Mas Yanto, dan Mas Rozi datang beserta dengan anak-anaknya. Karena tadi tidak ikut mengantarkan Pak Yasir ke rumah sakit. Sedangkan suaminya Mbak Ratna sudah ikut sejak tadi. Singkat cerita, dokter yang menangani Pak Yasir pun datang menghampiri mereka semua. Keluarga dari Pak Yasir? Tanya dokter. Iya Pak, kami dari keluarganya Pak Yasir. Gimana keadaannya Pak Yasir, Dok? Pak Yasir masih kritis dan sakit diabetesnya harus segera dioperasi. Lakukan saja Dok, yang penting beliau bisa sembuh. Akhirnya Pak Yasir pun akan dilakukan operasi untuk sakit diabetesnya. Dan Pak Yasir pun dioperasi pada kakinya yang membusuk. Operasi berjalan dengan lancar dan sekarang Pak Yasir sudah dipindahkan ke dalam ruangan rawat inap. Pak Yasir tubuhnya terlihat semakin kurus dan tubuhnya sangat lemas. Mungkin akibat operasinya kemarin. Pak Yasir juga masih sedikit untuk berbicara. Saat Pak Yasir dipindahkan di ruangan rawat inap, istri dan semua anaknya itu selalu mendoakan keadaannya Pak Yasir. Mereka semua berdoa dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi. Pak Yasir dirawat sudah beberapa hari di rumah sakit tersebut. Pak Yasir keadaannya bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Akhirnya Pak Yasir meminta kepada anak-anaknya untuk kumpul semua di ruangannya. Keempat anaknya Pak Yasir tersebut akhirnya berkumpul di ruangan Pak Yasir. Pak Yasir menyampaikan pesan-pesan terakhir pada anak-anaknya dan istrinya. Kalian semuanya harus selalu akur dan saling tolong-menolong. Jaga ibu kalian, jangan sampai kalian menyakiti hati ibu kalian yang sudah merawat kalian. Kalau bapak sudah tidak ada, bapak mau kalian nanti meneruskan sawah-sawah bapak yang sudah bapak tulis di buku warisan, ucap Pak Yasir. Semua yang ada di dalam ruangan tersebut sudah tidak terbendung lagi air matanya. Mereka semua menangis dan tidak bisa menjawab apa-apa. Kalian juga jangan tinggalkan ibadah kalian, jangan lupa bersedekah. Beberapa saat kemudian Pak Yasir pun kejang-kejang. Bu Surti dan anak-anaknya pun panik. Pak Burhan memanggil dokter untuk mengecek keadaannya Pak Yasir. Dok, dokter, dok, teriak Pak Burhan. Dan beberapa saat kemudian dokter datang dengan sigap ke dalam ruangan Pak Yasir beserta dengan suster. Kemudian dokter tersebut langsung memeriksa tubuh Pak Yasir yang tengah kejang-kejang. Namun akhirnya Pak Yasir menghembuskan nafas terakhirnya dan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Tangis pecah anak-anaknya Pak Yasir dan juga istrinya. Singkat cerita, hari itu juga jenazahnya Pak Yasir akan segera dibawa pulang ke rumahnya. Jenazahnya Pak Yasir dibawa dengan menggunakan mobil ambulan dari rumah sakit tersebut. Para tetangga rumahnya pun ikut membantu untuk mempersiapkan peralatan seperti kursi, ember, kain kafan, dan lain sebagainya. Sesampainya di rumah, jenazahnya Pak Yasir langsung dimandikan, disucikan. Dan setelah dimandikan, jenazahnya dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Para pelayat, tetangga-tetangganya sangat banyak sekali untuk mengantar peristirahatannya Pak Yasir yang terakhir kalinya. Karena Pak Yasir ini semasa hidupnya sangat baik sekali, sangat dermawan. Dan meskipun kaya raya, Pak Yasir tidak pernah sombong, memamerkan hartanya. Pak Yasir juga selalu bersedekah dan membantu anak yatim piatu. Sehingga banyak orang yang sayang dengan Pak Yasir. Dan banyak yang datang untuk melayat mengantarkan jenazahnya Pak Yasir terakhir kalinya. Acara pemakamannya pun berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Bu Surti, istrinya, beserta dengan anak-anaknya masih tetap menangis. Acara tahlilan malam pertamanya Pak Yasir pun dilakukan di kediamannya Pak Yasir. Banyak tetangga yang datang untuk mendoakan almarhum. Semua kerabat jauhnya juga terlihat datang ke rumah Pak Yasir. Sementara para wanita-wanita, istri dari anak-anaknya Pak Yasir, beserta dengan Mbak Ratna,
berada di dapur untuk menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saja saat selesai acara tahlilan, Mas Rosi menanyakan hal yang sangat tidak pantas kepada ibunya. "Bu, mana buku warisannya Bapak? Kapan akan dibaginya?" tanya Mas Rosi. Namun Bu Surti hanya bisa duduk tertunduk mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Rosi. "Kamu itu tidak pantas sekali ngomongnya," ucap Mbak Ratna. "Iya sih, Bapak kan baru beberapa hari meninggal. Tanahnya juga belum kering, tapi kamu sudah menanyakan hal itu. Benar-benar kamu ini," jawab Pak Burhan. "Ya kan gak salah dong aku minta bagian harta warisan dari Bapak." "Tapi," ucap Mas Yanto seketika terpotong. Sudah, tidak usah bertengkar. Kalian ingatkan pesan Bapak. Kalian harus akur satu sama lain," timpal Bu Surti. Seketika suasana menjadi hening karena obrolan yang semakin memanas tersebut telah dihentikan oleh ibunya. Semenjak Pak Yasir meninggal beberapa hari ini, keempat anaknya beserta istri dan anaknya tinggal di rumah tersebut. Karena memang rumahnya Pak Yasir yang sangat besar dan berlantai 2, jadi muat untuk beberapa orang di rumahnya. Apalagi di rumahnya tersebut ada banyak kamar yang kosong. Seminggu telah berlalu, acara tahlilan 7 harian pun sudah selesai. Akhirnya keempat anaknya tersebut pulang ke rumahnya masing-masing karena acara tahlil 7 harian sudah selesai. Kini hanya tinggal Bu Surti dan pembantunya saja di rumah besar tersebut. Namun Bu Surti masih merasakan keberadaannya Pak Yasir di rumah. Terkadang Bu Surti saat sedang duduk di belakang rumahnya, Bu Surti merasa kalau suaminya tersebut duduk di sampingnya. Karena memang dulu Bu Surti dan Pak Yasir sering sekali duduk di belakang rumahnya untuk menikmati suasana sore hari sembari berbincang-bincang bersama. Namun saat Bu Surti tersadar kalau Pak Yasir sudah tiada, Bu Surti langsung meneteskan air matanya. Sore itu pun sayup-sayup terdengar oleh Bu Surti dari belakang rumahnya. "Assalamualaikum." Namun suara itu terdengar beberapa kali, tidak ada yang membukakan pintunya. Karena pembantunya sedang mandi, akhirnya Bu Surti pun terbangun dan bergegas keluar untuk membukakan pintu. "Waalaikumsalam," jawab Bu Surti. Burhan, ibu kira siapa? Kenapa nggak langsung masuk saja, Han? Pintunya kan terkunci, Bu. Gimana Burhan mau masuk?" "Oh iya, ibu lupa." Pak Burhan datang bersama dengan istri dan ketiga anaknya. "Ya sudah, ayo masuk." Mereka pun masuk ke dalam rumah. Pak Burhan duduk di ruang tamu bersama dengan istri, anak, dan ibunya. "Ada apa, Han? Tumben datang ke sini?" "Nggak apa-apa, Bu. Mau main saja. Sama mau melihat keadaan ibu." "Ibu sehat, alhamdulillah. Kalian mau minum apa? Atau mau makan saja, nanti biar ibu masakin." "Gak usah lah, Bu, nanti gampang, ambil sendiri saja." Mereka saling bercengkrama dan bermain dengan anaknya Pak Burhan. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu dari depan rumahnya. "Assalamualaikum." Ketika Bu Surti ingin beranjak untuk membukakan pintunya, namun Pak Burhan mencegat ibunya untuk membukakan pintu. "Biar aku saja, Bu, yang bukain pintunya." Akhirnya Pak Burhan pun beranjak untuk membukakan pintunya. "Waalaikumsalam." "Loh, Mas Burhan, kamu kok di sini, Mas?" tanya Mas Rosi. "Iya nih, ayo masuk." Kemudian Mas Rosi yang datang sendirian ke rumahnya Bu Surti masuk ke dalam. "Rosi, kamu datang sama siapa, Nak?" tanya Bu Surti. "Sendiri aja, Bu." "Kok Mas Burhan kesini mau apa?" tanya Rosi. "Ya mau main saja, Ci, kan sekalian jenguk ibu." "Ah, pasti kalian sedang membicarakan soal harta warisan kan? Tapi secara diam-diam, apalagi kan Mas Burhan anak pertama. Jadi dia yang diberitahu ibu lebih awal gitu," ucap Mas Rosi tiba-tiba. "Astagfirullahalazim, kamu itu ngomong apa sih? Kenapa sih yang kamu bahas itu selalu harta warisan saja?" ucap Pak Burhan naik pitam. "Ya emang itu kenyataannya kan, Mas. Mas Burhan sudah bersekongkol dengan ibu atas pembagian warisannya. Kamu tuh jangan fitnah sih. Tidak baik kamu menfitnah seperti itu," jawab Pak Burhan. "Halah, tidak mau ngaku. Saya tahu akal-akalan kamu, Mas. Kamu itu menguasai semua harta warisan dari Bapak kan?"
Mentang-mentang kamu ini anak pertama, anak tertuanya. Sudah cukup, Rozi. Kamu kalau kesini cuma bikin keributan saja, mending kamu pulang. Akhirnya Mas Rozi pun pulang ke rumahnya. Mas Burhan pun ikut pulang saat itu juga, supaya Mas Rozi tidak semakin menuduh kepada Pak Burhan. Mas Rozi ini memang orangnya sangat keras kepala, dan apa yang diinginkannya itu harus terwujud. Selain keras kepala, Mas Rozi juga orangnya tidak mau ngalah dengan siapapun. Mas Rozi juga merupakan orang yang nakal. Dia berbeda dari kakak-kakaknya. Meskipun sudah menikah, Mas Rozi masih suka nongkrong dengan teman-temannya dan suka main judi. Kerjaannya Mas Rozi ini juga serabutan, tidak menentu karena orangnya sangat pemalas. Jadi tidak heran kalau Mas Rozi ini sangat menginginkan harta warisan dari bapaknya. Mas Rozi orangnya selalu membangkang kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, Mas Rozi datang kembali ke rumahnya Bu Surti. Dan lagi-lagi di sana sudah ada kakaknya, Pak Burhan. Namun kali ini ketika kakaknya juga sudah ada di sana. "Assalamualaikum," ucap Mas Rozi. "Waalaikumsalam," jawab semua yang ada di dalam. Mas Rozi datang bersama dengan istri dan kedua anaknya. "Loh, ternyata kalian ada di sini. Ada apa ini? Kenapa aku tidak diajak diskusi?" jawab Mas Rozi. "Nggak ada apa-apa sih, kita cuma mau main saja di sini, mau jenguk ibu," ucap Mas Yanto. "Aku nggak percaya, kenapa kalian bisa datangnya barengan seperti ini? Pastikan ada apa-apa." "Terserah kamu sih, kalau kamu tidak percaya ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita semua di sini mau jenguk ibu. Dan kebetulan memang tidak sengaja barengan," ucap Pak Burhan. Seketika semuanya terdiam dan Bu Surti beranjak pergi meninggalkan keempat anaknya. Masuk ke dalam kamarnya. Bu Surti pergi masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan buku warisan yang sudah dituliskan oleh Pak Yasir waktu itu. 40 hari meninggalnya Pak Yasir telah berlalu. Bu Surti pun mengeluarkan buku warisan tersebut. "Apa itu, Bu?" tanya Mbak Ratna. "Ini buku warisan dari bapak kamu, tapi ibu belum berani untuk membacakan kepada kalian semua," ucap Bu Surti. "Nungguin apa sih, Bu?" timpal Mas Rozi. "Ya tidak pantas saja lah sih, bapak baru meninggal 40 hari. Nanti bagaimana kata tetangga kalau harta warisannya langsung dibagi?" ucap Mas Yanto. "Tidak usah urusin omongan tetangga lah, nggak penting." Akhirnya Bu Surti mengatakan kepada Rozi kalau Rozi mau sebagian sawah milik Pak Yasir mau dijual untuk kebutuhan, silahkan. Kalau kamu butuh uang untuk kebutuhan keluargamu, ibu akan beri sebagian saja. Terserah mau kamu jual atau bagaimana. "Ya boleh itulah, Bu," jawab Mas Rozi kegirangan. "Tapi ingat, jangan kamu buat judi atau mabuk-mabukan." "Iya sih, kamu itu sudah memiliki istri dan anak. Bukan remaja lagi, jadi ubah sikap kamu," timbal Pak Burhan. "Halah, tidak usah ikut campur urusan aku, Mas." Ketika kakaknya pun tidak keberatan kalau Mas Rozi diberikan bagian lebih awal, karena memang mereka semua tahu bagaimana watak dari adiknya itu. Singkat cerita, sebidang sawah yang diberikan kepada Pak Rozi itu langsung dijualnya. Mas Rozi sebagai modal usahanya buka toko di depan rumahnya. Semenjak saat itu Mas Rozi juga sudah tidak lagi main judi karena dia sibuk mengurusi tokonya. Suatu ketika Pak Burhan datang ke rumahnya Mas Rozi untuk sekedar main. Karena rumahnya Mas Rozi ini lumayan jauh dari rumahnya Pak Burhan. Pak Burhan menuju ke rumahnya Mas Rozi dengan menggunakan motornya. Sesampainya di rumahnya Mas Rozi, Pak Burhan terlihat bingung karena melihat di depan rumahnya ada sebuah warung. Karena Pak Burhan sudah lama tidak pernah datang ke rumahnya Mas Rozi, jadi Pak Burhan takut salah rumah. Keadaan rumahnya juga sudah berbeda, jadi Pak Burhan tidak mengenalinya. Namun saat Pak Burhan berada di depan rumahnya Mas Rozi, tiba-tiba ada yang memanggil Pak Burhan. "Mas Burhan, Mas!" Pak Burhan pun menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya. Ternyata yang memanggil Pak Burhan adalah istrinya Mas Rozi. Pak Burhan pun turun dan menghampiri istrinya, Pak Rozi, yang ada di dalam warung. "Ayo masuk, Mas. Kenapa seperti orang yang kebingungan tadi, Mas?" ucap istrinya Mas Rozi. Pak Burhan pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu.
Rosi di mana? Ada mas, itu masih tidur. Coba bangunin, udah siang kok belum bangun. Itu bagaimana? Pinta Pak Burhan. Beberapa saat kemudian Mas Rosi datang menghampiri Pak Burhan. Kamu jam segini baru bangun sih? Tanya Pak Burhan. Ada apa mas? Tumben datang ke sini. Mau main aja Ji. Itu di depan warung kamu. Iya mas, itu hasil dari jual sawah buat modal usaha. Baguslah kalau begitu. Uangnya kamu pergunakan untuk hal yang berguna. Aku sampai pangling tadi sama rumah kamu. Untung ada istri kamu yang manggil aku. Parah sekali sih mas kamu. Masa lupa sama rumah adikmu sendiri? Beberapa saat kemudian istrinya Mas Rosi datang dengan membawakan minuman untuk Pak Burhan. Ini silakan diminum mas, sama sedikit cemilan. Iya, terima kasih. Gimana mas, kapan harta warisannya bapak akan dibagi sama ibu? Kamu itu ya, lagi-lagi bahas harta warisan. Aku kesini itu mau main, tidak mau cari ribut dengan kamu. Tapi kan itu hak kita mas. Iya aku tahu sih, tapi kamu itu sabar, ibu kan masih hidup. Tolong kamu jaga perasaan ibu, jangan kamu sakiti. Sudahlah, aku mau pulang saja, ucap Pak Burhan sembari beranjak dari tempat duduknya. Pak Burhan akhirnya pulang karena malas jika harus bertengkar dengan Mas Rosi, apalagi kalau sudah membahas soal harta warisan. Singkat cerita, hari di mana Bu Surti memanggil keempat anaknya untuk membagikan harta warisan. Pak Burhan, Mbak Ratna, Mas Yanto, dan Mas Rosi datang ke rumahnya ibu. Mas Rosi betul-betul sangat semangat saat dipanggil untuk datang ke rumahnya Bu Surti. Apalagi sudah diberitahu akan dibagikan harta warisannya. Mas Rosi tambah semakin semangat. Setelah semuanya sudah terkumpul di rumahnya Bu Surti, mereka semua duduk melingkar di ruang keluarga. Dan Bu Surti juga mengambil buku warisan milik almarhum suaminya itu. Bu Surti pun mulai membuka pembicaraan untuk membagikan warisannya. Setiap anak-anaknya diberikan harta warisan sama rata seperti yang sudah dibagikan oleh Pak Yasir. Jadi hari ini ibu akan membagikan harta warisannya kepada kalian sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh bapak kalian. Bu Surti mulai membacakan pembagian warisannya kepada anak pertamanya terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat, Mas Rosi yang paling terakhir. Setelah semuanya sudah dibacakan, sekarang gilirannya Bu Surti membacakan pembagian milik Mas Rosi. Untuk kamu Rosi, kamu mendapatkan sebidang tanah saja dan beberapa uang, jawab Pak Burhan. Karena sudah naik pitam, Mas Rosi pun menggebrak meja yang ada di depannya. Sontak semua yang ada di ruangan tersebut terkejut saat Mas Rosi mendobrak meja tersebut. Maksud kamu apa sih? Kamu gak sopan sekali, ucap Pak Burhan. Pokoknya aku gak terima ini semua. Lalu Mas Rosi pun pulang meninggalkan mereka semua di tempat tersebut. Mas Rosi sudah naik pitam pulang keluar bersama dengan istri dan anaknya. Singkat cerita, setelah pembagian harta warisan tersebut, Mas Rosi sudah tidak kembali datang lagi ke rumahnya Bu Surti. Namun Pak Burhan merasa gelisah setiap harinya saat setelah pembagian warisan tersebut. Pak Burhan merasa kalau di dalam rumahnya dia merasa gelisah. Bahkan saat sedang tertidur, Pak Burhan sempat bermimpi buruk. Pak Burhan bermimpi didatangi oleh sosok yang sangat menyeramkan. Pak Burhan bermimpi didatangi sosok genderuwo di depan rumahnya. Genderuwo itu berdiri tepat di depan rumahnya Pak Burhan. Sosok genderuwo tersebut tinggi besar dan tubuhnya berbulu sangat lebat berwarna hitam. Dan sosok genderuwo tersebut mengeluarkan kedua taringnya dari dalam mulutnya dengan matanya yang sangat merah menyala. Dan pada saat itu Pak Burhan sedang berada di depan ruang tamunya, sedang duduk sambil membaca koran berita. Tiba-tiba Pak Burhan melihat dari depan rumah, tepat di pintu, terasa gelap. Akhirnya Pak Burhan pun keluar, penasaran, terbangun untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya. Betapa terkejutnya Pak Burhan ketika melihat ada sosok genderuwo tengah berdiri di depan pintu tersebut. Namun saat Pak Burhan ingin berteriak dan ingin lari, tubuhnya terasa sangat kaku. Pak Burhan tubuhnya sangat kaku dan mulutnya terasa terkunci.
Sontak Pak Burhan hanya bisa terdiam saat sosok genderuwo berada tepat di hadapannya. Sosok genderuwo tersebut mengatakan kepada Pak Burhan, "Kamu akan mati beserta keluargamu," ucap sosok genderuwo tersebut. Dan beberapa saat kemudian, sosok genderuwo tersebut menghilang entah pergi kemana. Dan saat itulah tubuhnya Pak Burhan bisa kembali digerakkan. Pak Burhan pun terbangun dengan berteriak. Tubuhnya Pak Burhan dipenuhi dengan keringat yang membasahi bajunya. Dan istrinya Pak Burhan yang tidur di sampingnya akhirnya terbangun juga. "Ada apa, Pak? Bapak mimpi buruk ya?" Pak Burhan belum bisa menceritakan kepada istrinya karena Pak Burhan nafasnya masih tidak beraturan. Istrinya pun mengambilkan air putih untuk Pak Burhan. Dan saat malam itu juga, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Burhan dan istrinya mendengarkan ada suara ledakan yang sangat dahsyat dari atas atap rumahnya Pak Burhan. Ledakan tersebut terdengar sangat keras sekali dan disertai dengan suara kaca pecah. Sontak Pak Burhan dan istrinya pun terbangun dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Pak Burhan dan istrinya keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun tidak ada apa-apa. Akan tetapi, saat Pak Burhan dan istrinya tersebut melihat ke dalam kamar anaknya yang terakhir, mereka terkejut karena melihat tubuh anaknya dalam keadaan kosong. Dan saat itulah anak terakhirnya Pak Burhan meninggal dunia. Namun saat meninggal, di bagian tubuhnya terdapat sebuah lingkaran yang berwarna hitam berada di lengan tangan anaknya. Malam itu juga Pak Burhan dan istrinya menangis dan tak tertahankan air matanya. Akhirnya keesokan harinya, jenazah anak terakhirnya itu dimakamkan. Terlihat saudara-saudaranya Pak Burhan beserta kerabat yang lainnya. Akan tetapi Mas Rosi tidak terlihat sendiri di antara yang lain. Pak Burhan berpikir mungkin Mas Rosi masih sakit hati kepada Pak Burhan karena Pak Burhan mendapat harta warisan lebih banyak. Jadi Mas Rosi tidak mau untuk datang ke rumahnya. Namun Pak Burhan masih heran dengan kematian anak terakhirnya yang meninggal secara tiba-tiba dan tidak wajar. Pak Burhan dan istrinya masih terus belum rela dengan kematian anaknya itu. Meskipun itu sudah takdir dari Allah. Setiap tengah malam Pak Burhan mendengar seperti ada suara orang yang sedang bermain piring dan sendok di meja makan. Karena penasaran akhirnya Pak Burhan pun melihat ke arah belakang. Namun saat Pak Burhan melihat ke arah ruang makannya, tidak ada apa-apa di sana. Seketika Pak Burhan pun merinding, ketakutan, dan akhirnya kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Tidak hanya itu, saat Pak Burhan baru saja merebahkan tubuhnya, Pak Burhan mendengar ada suara seperti batu kerikil yang jatuh dari atap rumahnya. Suara batu kerikil tersebut cukup banyak dari atap rumahnya. Suara batu kerikil tersebut sangat mengganggu tidur Pak Burhan. Jadi Pak Burhan pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah perlahan-lahan, Pak Burhan keluar dari rumahnya untuk melihat ke atas atap rumah. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Akhirnya Pak Burhan pun keluar rumah dan berdiri di halaman rumah menatap ke atas atap rumahnya sendiri. Saat Pak Burhan melihat ke atap rumah, betapa terkejutnya Pak Burhan. Di atas atap rumahnya, Pak Burhan melihat ada sosok genderuwo yang tengah duduk di atap rumahnya. Sosok genderuwo tersebut menghadap ke arahnya Pak Burhan dengan tatapan tajam, dengan mata yang merah menyala. Sosok Pak Burhan mengucapkan istighfar dari dalam hati karena Pak Burhan seketika mulutnya seperti terkunci dan tubuhnya saat itu terasa sangat kaku. Pak Burhan pun membacakan bacaan ayat-ayat dari dalam hatinya. Saat Pak Burhan menatap ke arah sosok genderuwo tersebut, tiba-tiba Pak Burhan melihat ada sebuah cahaya merah berbentuk bulat terbang di atas atapnya. Pak Burhan tubuhnya semakin bergetar dan keringat yang bercucuran dari tubuhnya keluar semua. Di dalam hatinya Pak Burhan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga pada akhirnya sosok genderuwo tersebut menghilang dengan sendirinya.
Sosok genderuwo yang ada di atas atap rumahnya Pak Burhan itu sama persis dengan sosok genderuwo yang ada di mimpinya waktu itu. Saat genderuwo tersebut menghilang, tubuhnya Pak Burhan akhirnya bisa digerakkan juga. Tiba-tiba Pak Burhan mendengar suara teriakan istrinya dari dalam rumah. Pak Burhan langsung lari masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Bu? Ada tikus, Pak. Itu banyak sekali. Tikus? Di mana, Bu? Di dapur, Pak. Ibu takut. Tadi ibu dari kamar mandi. Bapak dari mana emangnya? Pak Burhan pun mengecek ke dapur rumahnya. Dan benar, di dapur ada beberapa ekor tikus. Membuat bulu kuduknya Pak Burhan merinding melihat tikus yang jumlahnya banyak. Pak Burhan bingung harus membunuhnya. Bagaimana? Karena jumlahnya memang sangat banyak sekali. Pak Burhan pun pergi ke depan rumah untuk mengambil alat penangkap tikus. Namun saat Pak Burhan kembali ke dapur, tidak ada apa-apa. Tikus itu yang jumlahnya banyak menghilang entah kemana. Singkat cerita, malam hari, Pak Burhan mendengar kembali suara ledakan dari dapur rumahnya. Saat itu sedang ada acara tahlilan anaknya yang ke-7 hari. Semuanya sedang membacakan doa yasinan untuk mendoakan almarhum anaknya Pak Burhan. Semua yang ada di ruangan tamu tersebut terperanjat ketika mendengar ada suara ledakan yang sangat kencang. Dan bebarengan dengan saat itu juga Pak Burhan mendengar ada suara piring yang jatuh. Pak Burhan dan bapak-bapak yang lainnya akhirnya menghentikan doanya. Pak Burhan langsung bergegas menuju dapur, dan saat di dapur Pak Burhan melihat istrinya telah terkapar di lantai. Astagfirullah, ya Allah, Ibu, ini kenapa istri saya? Tadi saat sedang memegang piring tiba-tiba saja pingsan, dan piring yang di bawahnya itu pecah. Jawab Mbak Ratna, adiknya Pak Burhan. Pak Burhan melihat pada bagian lengan tangannya istrinya yang terlihat ada sebuah lingkaran hitam. Sama persis apa yang dialami kematian anak bungsunya. Istrinya Pak Burhan pun saat itu juga telah meninggal dunia. Dan tidak ada yang tahu istrinya Pak Burhan itu meninggal karena apa. Pak Burhan benar-benar sangat terpukul. Seminggu setelah kepergian anaknya, sekarang Pak Burhan harus kehilangan istri yang tercinta. Malam itu benar-benar pecah tangisan Pak Burhan serta kedua anaknya. Namun bentuk hitam yang ada di tubuhnya istri Pak Burhan itu tidak hanya ada di bagian lengan. Akan tetapi di bagian pahanya juga ada bulatan berwarna hitam. Keesokan harinya jenazah istrinya Pak Burhan pun dimandikan dan disolatkan, yang kemudian nantinya akan dimakamkan. Pak Burhan semakin tambah berkabung karena anaknya yang bungsu baru saja meninggal dunia, dan sekarang istrinya yang meninggalkannya. Di dalam rumah Pak Burhan tinggal hanya dengan kedua anaknya saja. Singkat cerita, sehari setelah kepergian istrinya Pak Burhan, malam harinya Pak Burhan mendengar lagi ada suara kuntilanak yang tertawa cekikikan. Di depan rumahnya sosok kuntilanak tersebut berada di atas pohon. Saat itu Pak Burhan sedang duduk di depan teras rumahnya, sedang menikmati malamnya setelah acara tahlilan istrinya. Pak Burhan juga saat itu duduk bersama dengan adiknya, yaitu Mas Yanto. Mas Yanto juga mendengar suara kuntilanak tertawa dan melihat sosok kuntilanak tersebut. Pak Burhan dan Mas Yanto pun langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Ketika di dalam ruang tamu, Pak Burhan bercengkrama dengan adik-adiknya di ruang tamu. Kecuali Mas Rozi yang tidak pernah ikut dan tidak pernah terlihat semenjak pembagian harta warisan dari bapaknya itu. Yan, Mas merasa kalau yang Mas alami selama ini ada yang tidak beres. Mulai dari meninggalnya anak bungsu Mas dan istrinya Mas, ucap Pak Burhan. Iya sih Mas, apalagi meninggalnya sangat tidak wajar sama sekali. Gimana ya solusinya Yan? Tanya Pak Burhan meminta solusi. Seketika semuanya terdiam memikirkan jalan keluarnya. Aku tahu Mas, aku ada kenalan dukun. Timbal Mbak Ratna. Di mana Rat? Lalu Mbak Ratna membuka ponselnya, mengirimkan alamatnya ke ponsel Pak Burhan.
Keesokan harinya Pak Burhan dan Mas Yanto pergi ke tempat dukun yang sudah diberitahu oleh Mbak Ratna. Pak Burhan dan Mas Yanto datang ke rumahnya dukun itu dengan menggunakan sepeda motor. Sesamanya di rumahnya dukun tersebut, Pak Burhan mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mulai dari gangguan-gangguan di atas rumahnya dan sosok genderuwo yang dilihatnya Pak Burhan. Kemudian dukun tersebut mulai menerawang di atas kemenyan yang sudah dibakar dengan beberapa sesajen sebagai ritualnya. Setelah selesai menerawang, Mbah dukun tersebut mengatakan kepada Pak Burhan, "Keluargamu dalam bahaya." "Bahaya kenapa, Mbah?" "Ada seseorang yang mencoba mengirim santet kepada keluargamu, dan santet itu sangat mematikan. Satu keluarga bisa langsung mati." Ritual yang dikirim oleh dukun santet tersebut melalui tanah. Santet ini namanya santet brojo. "Jelas, Mbah dukun." "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kamu tenang saja, nanti saya akan mengirimkan rumah kamu pagar gaib." Akhirnya setelah itu Pak Burhan dan Mas Yanto pun pulang ke rumahnya. Malam hari Pak Burhan kembali mendengar ada suara ledakan dari atap rumah. Karena takut ada apa-apa, akhirnya Pak Burhan pun melihat anak-anaknya. Ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin karena Mbah dukun tersebut telah memberikan pagar gaib di seluruh rumahnya. Jadi gangguan tersebut tidak tembus ke dalam rumahnya Pak Burhan lagi. Singkat cerita, suatu ketika saat malam hari, tubuhnya Pak Burhan menjadi kaku saat acara tahlilan di rumahnya Pak Burhan. Pak Burhan terlentang di lantai dengan mata yang melotot dan perutnya yang membuncit, membuat semua orang yang datang untuk tahlilan di rumahnya itu terhenti membaca doanya. Melihat keadaannya Pak Burhan, kebetulan di tahlilan tersebut ada seorang petua di desanya Pak Burhan. Beliau ini merupakan orang pintar yang ahli spiritual. Namanya Pak Prapto. Pak Prapto mendekat ke tubuhnya Pak Burhan, kemudian membacakan doa-doa. Dengan memegangi perutnya Pak Burhan yang semakin membuncit, Pak Prapto membacakan ayat-ayat dengan mulutnya yang terus berkomat-kamit. Kemudian Pak Prapto mengajak kepada semua orang yang ada di acara tahlilan tersebut untuk membacakan doa-doa bersama yang dipimpin oleh Pak Prapto sendiri. Dan setelah membaca doa-doa tersebut, Pak Prapto memerintahkan untuk bersolawat bersama-sama. Semua orang yang ada di rumahnya Pak Burhan dengan kompak membacakan solawat. Dan semakin keras bersolawat, Pak Burhan semakin mengerang kesakitan. Dengan matanya yang melotot dan tubuhnya yang memberontak. Perut Pak Burhan ketika sedang dibacakan doa-doa dan solawat semakin membesar, seperti akan meledak. Urat-urat yang ada di dalam perutnya itu terlihat sangat nyata. Dan saat itu juga ketika semuanya bersolawat bersama-sama dan membacakan doa-doa, lampu yang ada di dalam rumahnya Pak Burhan seketika padam dengan sendirinya. Dan terdengar kembali suara ledakan serta suara kaca yang dilempar dengan batu cukup keras. Ibunya Pak Burhan dan saudara-saudaranya yang ada di sana merasa iba melihat keadaannya Pak Burhan. Pak Prapto terus membacakan doa-doa. Ketika Pak Burhan sadar, namun kesadarannya itu bukan sosok Pak Burhan. Sosok yang ada di dalam tubuh Pak Burhan itu mengatakan sesuatu kepada Pak Prapto. "Siapa kamu? Untuk apa kamu ikut-ikutan? Ini bukan urusanmu." "Ini jelas urusan saya. Kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini, cepat keluar. Atau mau kau aku bakar dengan ayat-ayatnya," ucap Pak Prapto. Pak Prapto membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Burhan. Dan Pak Prapto akhirnya berhasil mengeluarkan sosok genderuwo yang ada di dalam tubuhnya Pak Burhan. Karena sosok genderuwo tersebut telah merasuk ke dalam tubuhnya Pak Burhan. Pak Prapto meminta air kepada Mbak Ratna, segelas air yang nantinya akan dibacakan doa oleh Pak Prapto. Setelah segelas air putih sudah disediakan oleh Mbak Ratna, Pak Prapto membacakan air putih tersebut dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Kemudian air putih tersebut diberikan kepada Pak Burhan untuk diminumnya. Pak Burhan pun meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan dan sisanya dibasuh ke wajahnya Pak Burhan.
Setelah selesai, tiba-tiba perutnya Pak Burhan mengeluarkan beberapa ekor lintah yang baunya sangat busuk. Dan saat itu juga Pak Burhan batuk-batuk berdarah yang disertai dengan cacing yang keluar dari dalam mulutnya. Semua yang melihat sangat ngeri. Melihatnya itu sangat mengerikan. Akhirnya semuanya telah dibersihkan dan perutnya Pak Burhan juga sudah mengempes. Pak Prapto sebagai orang pintar, ahli spiritual yang ada di desanya, mengatakan kepada Pak Burhan dan semua yang ada di sana, Pak Burhan ini telah dikirim santet oleh seseorang yang masih sedarah dengannya. Saya tidak mau menyebutkan, kalian semua sudah tahu sendirilah ya, ucap Pak Prapto. Santet yang dikirimkan oleh dukun santet suruhan pelaku itu jenis santet brojo yang sangat mematikan. Dan wallahu a'lam, kematian anak istrinya Pak Burhan bisa jadi karena kiriman santet tersebut. Tapi kita tidak dapat menyimpulkannya karena memang sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak Prapto. Waktu itu saya bermimpi dan selalu melihat sosok genderuwo serta ada bola api melayang di rumah saya, Pak, ucap Pak Burhan. Iya, itu memang kiriman dari dukun santet. Beliau mengirimkan santet itu melalui tanah dan juga dengan api yang dikirim. Dan jin yang merasuki tubuhnya Pak Burhan itu jenis jin yang sangat jahat karena membuat Pak Burhan meninggalkan sholatnya. Jadi gampang sekali untuk melihat sosok-sosok dan gampang dipengaruhinya. Jelas Pak Burhan. Tapi tenang saja, santet itu sudah saya kirimkan balik kepada pengirimnya. Keluarganya Pak Burhan insya Allah sudah tidak diganggu lagi. Perbanyak ibadahnya, ya Pak, ucap Pak Prapto. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak, ucap Pak Burhan. Akan saya balas perbuatannya itu, timbal Mas Yanto. Sudah, lebih baik damai saja, tidak baik balas dendam, biar Allah saja yang membalasnya. Pak Burhan juga harus ikhlas, kata Pak Prapto. Dan akhirnya Pak Prapto mengajak Pak Burhan dengan yang lainnya untuk ke depan halaman rumahnya. Pak Prapto menemukan sebuah kain putih yang di dalamnya terbungkus sebuah tulisan kertas yang bertuliskan keluarga Burhan. Lalu Pak Prapto membakar benda tersebut hingga menjadi abu. Dalam proses pembakaran kain putih tersebut, Pak Prapto merapalkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, keluarganya Pak Burhan sudah tidak diganggu lagi. Dan Pak Burhan mendapat kabar dari istrinya Mas Rosi bahwa Mas Rosi sedang sakit parah. Pak Burhan dengan adik-adiknya serta ibunya yaitu Bu Surti datang ke rumahnya Mas Rosi. Mas Rosi sakit muntah-muntah darah terus-menerus tanpa henti hingga tubuhnya terlihat sangat kurus. Sudah dibawa periksa kemana-mana, akan tetapi sakitnya tak kunjung sembuh. Tubuhnya Mas Rosi ini hanya bisa terbaring kaku di kasurnya. Bahkan tidak bisa berbicara, hanya saja Mas Rosi terus muntah-muntah. Dan muntahnya itu muntah darah. Saat Pak Burhan dan keluarganya yang lain datang, Mas Rosi juga hanya bisa menangis. Aku itu salah apa sama kamu, Dek? Hanya karena harta warisan, kamu tega membuat anak dan istriku meninggal. Kalau kamu butuh uang, kamu kan bisa meminta bantuan kepada kakak-kakakmu. Sudah puas sekarang kamu. Aku sudah memaafkan kamu, Ci. Kalau aku ada salah, aku minta maaf, ucap Pak Burhan. Namun Mas Rosi hanya bisa terus menangis, tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh hartanya Mas Rosi habis tak tersisa untuk pengobatannya. Dan sampai sekarang Mas Rosi masih tetap sakit, belum sembuh juga. Pak Burhan dan adik-adiknya juga membantu untuk biaya pengobatan Mas Rosi. Semoga kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan tidak memiliki rasa dendam atau bahkan iri hati. Karena itu penyakit yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pertebal iman kita dan berbanyak ibadahnya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang negatifnya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.